dari tanpa nama. Bagaimana adabnya bila imam setelah sholat fardu membaca zikir yang keras, tapi masih ada jamaah yang masbuk? Tashwish, mengganggu. La tushawwish, jangan kau ganggu orang sholat. Yang dimaksud dengan kalimat mengganggu itu adalah bacaan selain zikir. Ada orang sholat, Allahu Akbar, tiba-tiba dia di samping nyanyi. Itu namanya mengganggu. Tapi kalau ada orang sholat, yang lain yang sebelah Subhanallah, 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 apakah terganggu? Tidak. Yang terganggu dengan Subhanallah itu setan. Kenapa? Karena bacaan zikir dengan sholat isinya sama. Aqimis sholata li zikri, dirikanlah sholat untuk zikir mengingat aku. Orang yang berzikir sama circle-nya, sama signalnya. Orang yang berzikir mengingat Allah, orang yang sholat mengingat Allah. Orang yang sama-sama mengingat Allah, tidak saling mengganggu dan tidak saling terganggu. Jadi kalau ada orang sholat, orang sebelah itu berzikir, tapi zikirnya mengganggu, dua kemungkinan. Yang sholat itu setan atau yang berzikir itu setan. Dia udah tahu bahwa zikir itu tidak terlalu kuat, tidak terlalu pelan. Subhanallah, Subhanallah. Udah tahu ada orang sholat, kuat-kuat matanya ke situ lah. Subhanallah, Subhanallah. Ini setan. Ini setan yang sedang berzikir. Pak Ustadz, zikir setelah selesai sholat itu kan zikirnya sir. Itu menurut mazhab Syafi'i. Zikirnya jahar, mazhab muridnya Imam Syafi'i, namanya Hambali, Imam Ahmad bin Hambal. Menurut mazhab Syafi'i, berzikir itu jahar sementara makmumnya tahu. Kalau makmumnya sudah tahu, zikirnya sir. Maka di sebagian masjid zikirnya sir. Pas imam ditanya, Pak Imam zikirnya kok enggak jahar? Makmumnya udah tahu. Ustaz Somad kalau jadi imam bacanya, saya kalau jadi imam zikir saya jahar. Kenapa Ustaz nggak baca sir? Karena makmum saya ada 3 orang nggak tahu. Yang pertama anak kecil, dia nggak tahu. Yang kedua mu'alaf baru masuk Islam. Yang ketiga orang tua udah tahu cuman lupa. Maka mereka dikasih tahu. Anak-anak ini pulang ke rumah, nanti ditanya sama emaknya, nah zikir di masjid tadi apa? Tapi kalau saya zikir kuat, dia tahu Subhanallah, Subhanallah, tapi tidak terlalu kuat. Nggak mungkin juga orang di masjid zikir sampai Subhanallah, Subhanallah. Kau zikir apa ngamuk? Jadi yang paling bagus adalah khairul umuri awsatuha, sebaik-baik perkara pertengahan. La tajhar bi sholatika, jangan suaramu terlalu melambung. Wala tukhafit biha, jangan pula terlalu tersembunyi. Wabtaghi baina dzalika sabila, carilah jalan tengah. Subhanallah, Subhanallah, Subhanallah. Ustaz Somad ngomong katanya bersuara jangan terlalu melambung tinggi. Ustaz sendiri kalau ngomong tinggi, saya biasa aja, sound systemnya bagus. Ini masjid bagus. Saya dikasih nasihat sama ketua DMI, Dewan Masjid Indonesia. Tolong Ustaz Somad kalau ceramah itu di mana-mana kasih tahu supaya perbaiki sound system. Karena 80% fungsi masjid ada sound system. Suara imam dengan sound system, suara khatib dengan sound system, suara ustaz ceramah. Kadang kita mau pengajian suaranya nggak jelas. Ada jenis mikrofon itu ustaz tuh suaranya seperti kumur-kumurnya. Tapi di masjid Darul Hamid, Baitul Hamid, bait rumah, Hamid rumah orang yang memuji Allah, rumah yang terpuji. Masya Allah, tenang, sound systemnya mantap, cuman agak panas saja dikit.
Negeri Bima memang luas. Pergi memancing ke Pulau Buru. Mengapa terasa panas? Karena Ustadz pakai baju baru. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal Pak Ustadz. Salam kenal juga. Saya dari Saudi arah Bima. Ada orang sholat 60 tahun, tidak ada satupun sholatnya yang diterima karena mereka tidak meluruskan ruku dan sujud. Ruku dan sujud yang bagaimana yang benar itu Pak Ustadz Somad? Irji ila salatika fa innaka lam tusalli. Ulangi salatmu karena salatmu tidak sah. Sahabat itu pun mengulangi salatnya. Irji ila salatika fa innaka lam tusalli. Ulangi salatmu karena salatmu tidak sah. Sahabat itu pun mengulangi salatnya. Irji ila salatika fa innaka lam tusalli. Ulangi salatmu karena salatmu tidak sah. Dia pun mengulangi salatnya. 3 kali dia ulang. Akhirnya setelah dia ulang 3 kali, gimana yang benar itu ya Rasulullah? Kata Nabi, hatta tatma'inna raki'an. Kalau kau rukuknya tumakninah. Makna tumakninah 2. Yang pertama, ada tempo tenggat waktunya. Seminim-minimnya rukuk 1 kali tasbih. Subhana rabbiyal azimi wa bihamdih. Walaupun 1, tapi dibaca itu ada tumakninahnya. Subhana rabbiyal azimi wa bihamdih. Kenapa orang sholat nggak ada tumakninahnya? Seperti pohon bambu di tepi sungai ditiup angin. Karena nggak dibaca di mulut. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Pas ditanya, kenapa kau sholat cepat betul? Maaf, nama saya Valentino Rossi, pembalap, pemuda berbadan gelap. Yang kedua, kenapa tidak ada tumakninah? Tidak benar rukuknya. Kalau diletakkan bejana di atas, tidak tumpah airnya. Agak-agak demikian. Jangan terlalu tunduk ke bawah seperti kambing lapar dapat rumput. Jangan mendongak ke atas seperti kuda jantan melihat kuda betina, apalagi kuda liar. Maka dia harus diagak-agak, dikira-kira. Jadi makna tumakninah 2, gerakannya dan waktunya. Allahu Akbar. Subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Subhana rabbiyal azim. Tidak terlalu menunduk ke bawah, tidak terlalu mendongak. Jangan rukuknya mendongak. Lalu kemudian sujud hatta tatma'inna sajidan. Kalau engkau sujud, sujudnya juga tumaknina. Ujung kaki 2, ujung lutut 2, tapak tangan 2, kening 1. Nggak ada orang keningnya 2. Menempel ke bawah. Ini kening. Apakah hidung juga wajib disentuhkan? Kening ke lantai wajib. Hidung mustahab, dianjurkan. Yang paling bagus hidung. Cuman beda kita dengan orang Arab. Orang Arab tuh nggak terlalu terpaksa, kena dia. Kita memang agak kita paksakan dia. Mohon maaf, yang besek jangan tersinggung. Ini saya cerita tentang saya nih maksudnya. Jadi masalah hidung kena itu mustahab, dianjurkan. Bagaimana kalau orang pakai peci sampai keningnya tertutup? Ada orang pakai peci gitu. Makanya sebagian orang kadang kalau mau sholat dinaikkannya ke atas. Supaya menempel ke bawah. Afdolnya demikian. Bagaimana kalau ada orang keningnya tertutup? Maka sesungguhnya kain pada bagian tubuh yang menutupi tidak membatalkan sholat. Mana dalilnya? Karena ada seorang sahabat Nabi sedang sholat, dia ambil ujung jubahnya, dia tutupkan ke atas pasir karena dia tidak mau keningnya menempel ke pasir karena panas, terik, nggak ada sajadah. Sholat dia, pas mau sujud, ujung jubahnya dia sujud di atas. Itu dalil boleh menempelkan ke kain yang menempel ke badan.
tapi kurang afdal. Yang afdal adalah menyentuh. Begitu yang diajarkan Nabi. Kenapa orang bisa tasbihnya itu cepat sekali? Karena tidak diucapkan di mulut. Kalau diucapkan di mulut pasti pelan. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Subhana rabbiyal a'la. Subhanakallahumma wa bihamdika. Tasbih kita pelan itu karena diucapkan. Subhanallah, 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 subhanallah. Jadi kalau ada bapak ibu lihat ada orang cepat sekali, itu karena nggak diucapkan. Nggak diucapkan. Bahkan kata Syekh Ali Jum'ah, itu pakai nafas membantu lebih khusyuk. Diucapkan walaupun sholat zuhur dan asar. Pakai nafas dan diucapkan. Apakah Nabi itu kalau sholat mulutnya bergerak? Ditanya kepada sahabat Nabi namanya Khabbab ibnul Arad. Ya Khabbab, ya. Nabi itu kalau sholat mulutnya bergerak. Ya. Dari mana kamu tahu? Bittirabi lihiyatih. Aku lihat jenggot Nabi bergoyang. Kenapa jenggotnya bergoyang? Karena dagu dan rahangnya bergerak. Ini ada orang sholat mulutnya nggak bergerak sama sekali. Matanya aja yang bergerak. Sholat apa ini? Ini pertanyaan sederhana, tapi mengkoreksi lagi sholat kita. Yang tidak benar sholatnya karena tidak membaca. Dibaca, qiraah itu artinya membaca. Sedangkan orang yang baca mulutnya nggak bergerak itu namanya mutola'ah. Itu beda dalam bahasa Arab. Kalau bergerak membaca, makanya qiraatul Fatihah membaca. Bismillahirrahmanirrahim. At-tahiyatul mubarakatus shalawatut thayyibat. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Wassalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sampai fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir li ma qaddamtu wa ma akhartu wa ma asrartu wa ma a'lantu wa ma asraftu wa ma anta a'lamu bihi minni antal muqaddim wa antal muakhir. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Allahumma inni a'udzubika min 'adzabi jahannam wa min 'adzabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masiihid dajjal. Allahumma a'inni 'ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Tumakninah. Kalau tidak ada tumakninah, kata Nabi, ulangi sholatmu karena sholatmu tidak sah. Mari kita jaga sholat kita lagi insyaallah. Jangan menjadi pencuri sholat. Bagaimana pencuri sholat? Karena tidak lengkap rukunnya, syarat-syaratnya menurut pandangan ulama fikih. Ada orang sekarang ketika ditanya, kamu sholatnya kok cepat sekali, nggak lengkap. Yang penting hati kita. Ini orang tidak belajar fikih, nggak ngaji. Dan orang seperti ini tidak ada di Bima. Dulu pernah ada tapi udah meninggal. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Berkaitan dengan kirim Al-Fatihah, apakah Nabi ngirim Al-Fatihah untuk istrinya Siti Khadijah? Apakah Nabi ngirim Al-Fatihah untuk Ja'far saudara kembarnya? Apakah Nabi para sahabat kirim Al-Fatihah? Supaya kami paham Pak Ustadz. Jadi ini yang nanya ini, dia mau beramal kalau dilakukan Nabi. Kalau nggak dilakukan Nabi, nggak mau. Nggak apa-apa, bagus. Ada seorang sahabat Nabi, bukan sahabat Abdul Somad. Dia sebelum tidur malam bertasbih Al-Fa'uqdah 2000 simpul. Diambilnya simpul tali 2000. Simpul tali 2000. Habis itu zikir subhanallah, subhanallah, subhanallah 2000 simpul. Sekarang saya tanya, bolehkah bertasbih 2000 kali sebelum tidur malam? Boleh apa enggak boleh? Sekarang balik pertanyaan ini. Pernahkah Nabi melakukannya? Enggak pernah. Kalau enggak pernah dilakukan Nabi, apakah boleh dilakukan? Tadi katanya boleh, sekarang enggak boleh. Ternyata kalau ngomong sama orang belum sarapan susah ya.
Oke, contoh kasus yang kedua. Ada seorang imam mazhab. Tadi yang bertasbih 2000 kali sebelum tidur itu sahabat Nabi, namanya Abu Hurairah. Sahabat Nabi. Di mana bisa dibaca biografinya? Dalam kitab Syiar A'lam An-Nubala. Siapa yang nulis? Imam Az-Zahabi, Imam Ahlus Sunnah wal Jamaah. Contoh yang kedua. Da'autu lisyafi'i fi salati arba'ina sanah. Saya mendoakan guru saya Imam Syafi'i fi salati, dalam salat saya arba'ina sanah, 40 tahun. Rabbil firli wali walidayya wali Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i. Bolehkah mendoakan Imam Syafi'i 40 tahun? Boleh. Sekarang pakai logika ini. Pernahkah dilakukan Nabi? Nggak pernah. Kalau nggak pernah dilakukan Nabi berarti nggak boleh. Ini pertanyaan tingkat tinggi. Apakah mesti disyaratkan, mesti dilakukan Nabi dan sahabat? Puasa Nabi Daud, pernahkah Nabi melaksanakan puasa Nabi Daud secara berterusan? Yasumu yauman wa yuftiru yauman? Nggak pernah. Tapi Nabi memujinya. Apa kata Nabi? Ahabbu saum ilallah saumi Daud. Puasa yang paling bagus adalah puasa Nabi Daud. Nabi tak pernah melakukannya. Jadi sunnah ada 3. Yang pertama sunnah fi'liyah, Nabi melakukannya. Yang kedua sunnah qauliyah, Nabi mengucapkannya tapi Nabi tak melakukannya. Ada jenis yang ketiga, sunnah takririyah, Nabi tidak melakukannya, Nabi tidak mengucapkannya, dilakukan orang lain, disetujui Nabi. Mana contohnya? Sami Allahu liman hamidah, Nabi mengajarkan Rabbana lakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'du. Tapi ada satu sahabat bacaannya lain. Sami Allahu liman hamidah, Rabbana lakal hamdu hamdan thayyiban mubarakan fi. Selesai salat Nabi tanya, siapa tadi yang baca alhamdulillah hamdan thayyiban katsiran mubarakan fi? Aku enggak pernah ajarkan. Aku ya Rasulullah. Apakah Nabi marah? Aku enggak pernah melakukannya. Kenapa kamu pandai-pandai buat doa itu? Kau masuk neraka jahanam. Apa kata Nabi? Apa kata Nabi? Ra'aitu bid'an wa salasuna malakan yabtadirun. Aku lihat 39 malaikat turun dari pintu langit ingin mencatat doa yang kau baca. Enggak pernah dibaca Nabi. Begitu juga dengan Allahu Akbar kabira. Diriwayatkan oleh Abdullah bin Umar bin Khattab. Nabi mengajarkan Allahumma ba'id baini wa baina khatayaya kama ba'adta bainal masyriqi wal maghrib. Sahih Bukhari. Allahu Akbar kabira ada juga dalam Sahih Bukhari. Nabi tidak pernah mengucapkannya. Siapa yang membaca itu? Sahabat. Allahu Akbar. Tiba-tiba ada sahabat di belakang. Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Titik. Wajhatu wajhiyya itu iftitah lain. Selesai salat Nabi tanya, siapa tadi yang baca Allahu Akbar kabira? Ana ya Rasulullah. Apa kata Nabi? Futihat abwabus sama, terbuka pintu-pintu langit, malaikat turun mencatat doa yang kau baca. Ini jenis takriri. Makanya perbuatan kalau tidak dilakukan Nabi adalah bid'ah. Betul kata Imam Syafi'i, kalau dia bertentangan dengan syariah. Selama masih ada dalilnya, tidak bertentangan dengan syariah, maka dia tidak disebut bid'ah dhalalah, tapi dia disebut dengan mahmudah. Sekarang tentang mengirimkan Al-Fatihah kepada orang meninggal dunia, sampai apa tak sampai? Siapa bilang sampai? Memangnya yang udah meninggal itu pernah ngasih tahu? Alhamdulillah titipannya udah sampai, makasih ya. Imam Ibnu Taimiyah punya murid namanya Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah. Punya kitab namanya Kitab Ar-Ruh. Sudah diterjemahkan ke bahasa Indonesia 3 huruf, R-O-H, roh. Di situ diceritakan Imam Ahmad bin Ambal lewat di suatu makam. Ada orang baca Quran. Kata dia, berhenti, jangan kau baca. Lalu disebutkanlah sanad-sanadnya bahwa membaca Quran itu untuk orang meninggal dunia tidak terlarang. Tentang kitab roh ini tidak diragukan, karena ada seorang dapat gelar doktor gara-gara meneliti kitab roh, namanya Dr. Bassam dari Kuwait.
Umar bin Khattab punya anak laki-laki namanya Abdullah bin Umar bin Khattab. Dia pesan, kalau aku meninggal dunia, nanti bacakan di atas makamku pangkal Al-Baqarah 5 ayat sampai wa ulaika humul muflihun, dan ujung Al-Baqarah 3 ayat lillahi ma fis samawati sampai habis. Pesan Abdullah bin Umar bin Khattab kepada orang nanti kalau aku sudah meninggal. Berdasarkan itu Imam Nawawi meninggal tahun 676 dari kalangan mazhab Syafi'i, dalam kitab Al-Azkar mengatakan, wa in khatimul qur'ana fahuwa hasanun, seafdal-afdalnya dibacakan sekhatam Al-Quran. Kalau tidak sanggup sekhatam Al-Quran, likulli syai'in qalbun, segala sesuatu punya hati, wa qalbul Quran Yasin, hatinya Al-Quran adalah Yasin. Enggak sanggup juga Ummul Quran Al-Fatihah. Itulah dia dalil-dalil orang yang membacakan Quran. Kalau enggak setuju, jangan salahkan orang karena orang punya dalil. Saya enggak setuju, enggak usah lakukan. Yang tidak boleh itu adalah tidak ada ulama satupun yang membolehkan, dia membuat sendiri. Nah, itu enggak boleh. Imam Nawawi, ini Imam Nawawi bukan imam sembarangan. Dia bukan selevel Imam Samudra, apalagi Imam S. Arifin. Imam Nawawi, kalau kita baca kitab pertama Sahih Bukhari, di bawah Sahih Bukhari Sahih Muslim. Imam Muslim muridnya Imam Bukhari. Kalau kita baca Sahih Muslim kita nggak paham, kita mesti baca kitab Al-Minhaj Syarah Sahih Muslim Ibn Al-Hajjaj Imam Nawawi. Imam Nawawi itu dalam kitab fikih, kitab besar Al-Majmu' Syarah Muhazzab, Raudatul Talibin wa Umdatul Muftin. Saya ngajar hadis arba'in, hadis paling sedikit kecil arba'in, Imam Nawawi. Hatam arba'in naik kitab Riyadus Shalihin, Imam Nawawi. Hatam Riyadus Shalihin naik lagi kitab Al-Azkar, Imam Nawawi. Membaca kitab Mustalah Hadis yang disyarah oleh Imam Suyuti, Tadribur Rawi, Syarah Takrib Nawawi. Imam besar. Apa kata Imam Nawawi? Mengomentari hadis tentang pelepah korma. Nabi membelah pelepah korma, ditusukkannya ke makam. Apa kata Nabi? Kalau tasbih pelepah korma saja sampai, apalagi bacaan Quran orang beriman. Nah, jadi pertanyaan ini memang simple, tapi ini ingin menggali dan menguji isi kepala Abdul Somad. Enggak apa-apa. Kalau enggak setuju, enggak usah lakukan. Tapi jangan salahkan, karena nanti takutnya di akhirat ketemu dengan Imam Nawawi malu. Banyak yang meremehkan merapatkan shaf. Mohon pencerahannya Pak Ustadz. Man qata'a shaffan qata'ahullah. Siapa yang memutuskan shaf, maka Allah memutuskan hubungan dengan dia. 2. Sawwus sufuf, luruskan shaf. Fa inna taswiyatas sufuf min tamamis shalah. Sempurnanya salat karena sempurnanya shaf. 3. Fa inna taswiyatas sufuf min iqamati shalah. Sempurnanya shaf, tegaknya salat. Berarti kalau shaf tidak lurus, tidak tegak salat. Yang keempat, la takhtalifu fakhtalafat qulubukum. Jangan sampai shaf kamu bengkok karena hati kamu menjadi bengkok. Yang kelima, kalau ada celah, saddul furaj, tutup celah. Saddul halal, tutup celah. Celah kaki, tutup. Kaki rapat dengan kaki, bahu rapat dengan bahu. Bahu rapat dengan bahu enggak masalah. Bahu saya dengan bahu bapak karena ada lapis, apalagi baju baru ini enggak terlalu terasa. Yang agak masalah dikit kalau kaki rapat dengan kaki, karena enggak semua orang nyaman. Saya kalau ada orang merapatkan kakinya dengan kaki saya enggak apa-apa, karena saya orangnya enggak terlalu sensitif. Tapi ada orang yang kulitnya tipis. Dia kalau kakinya kena, dia seperti kena kecoa. Jadi kalau teman di sebelah kita itu kita rapatkan kaki, dia geser, jangan rapatkan lagi. Karena kalau kita geser nanti dia geser lagi, dia geser lagi. Imam udah mau walad dolin, kita masih ngurus kaki. Khawatirnya dia baru tobat kemarin. Begitu kita geser 2 kali, dipijaknya langsung. Nah, akhirnya orang kelahi dalam masjid. Jadi pandai-pandai merasakan perasaan orang lain. Nah, ini
Ini nampaknya sepele, tapi bisa jadi masalah. Kalau kita sesama orang di masjid kelahi, yang ketawa orang yang nggak sholat. Untung aku nggak sholat. Jadi sop ini. Makanya imam nggak boleh angkat takbiratul ihram sebelum dia katakan sawus sufuf fa inna taswiyatas sufuf min tamamis shalah. Dia tidak hanya sekedar melihat ke depan, tapi dia tengok ke belakang. Dia tengok lurus, dia tengok kaki, sandul khalal, tutup celah, baru takbiratul ihram. Tapi nggak perlu juga imam sampai ke belakang meriksa satu-satu. Ada dulu sahabat saya, ketua Majelis Ulama Indonesia, dia sholat. Ketika itu ada mahasiswa Afrika jadi imam di asrama. Mahasiswa Afrika ini orangnya masalah sop ini dia belakang. Ada satu yang nggak sabar, maju deh ke depan. Allahu Akbar. Nah ini namanya imam kena kudeta nggak berdarah. Apakah makmum itu sudah tahu bacaan tentang luruskan sop? Tahu? Bacaan tentang sawus sufuf itu hampir semua orang Indonesia kan tahu kan? Luruskan sop, tahu semua. Kenapa diulang imam setiap mau sholat? Menunjukkan manusia ini lupa dan lalai. Belum pernah pengalaman saya sholat di masjid tiba-tiba imamnya ngomong, jamaah saya nggak perlu menyuruh meluruskan sop, kalian udah tahu semua kan? Menunjukkan manusia ini selalu lalai tentang sop. Maka luruskan. Qadamun biqadamin, mangkibun bimangkibin, mangkibun bimangkibin, bahu dengan bahu, kaki dengan kaki, lurus. Allah. Sekarang enak ada sajadah. Zaman Nabi mana ada sajadah? Bagaimana cara meluruskannya? Bahu dengan bahu, kaki dengan kaki. Innallaha yuhibbul ladzina yuqatiluna fi sabilihi shaffa. Allah suka melihat kita lurus shaf, ka'annahu bunyanun marsus, seperti bangunan yang kokoh. Karena kalau rapat, setan tidak bisa masuk. Itu filosofi lurusnya shaf. Mohon doakan remaja Masjid Baitul Hamid agar istiqomah Pak Ustadz. Semuanya, bukan yang remaja. Yang tua pun bisa juga nggak istiqomah. Ini kadang anak-anak muda ini husnuzonnya keterlaluan. Disangkanya kalau udah tua istiqomah. Ya. Oke. Mohon doa Ustadz, semoga usaha warung magnet rezeki berkah saya diluaskan dan dilancarkan. Inilah orang yang paling pandai mengambil kesempatan. Mumpung orang ramai, doanya dapat, iklannya dapat. Mantap, nanti videonya dipotong, diupload ke Instagram. Rezekinya tapi untuk bukan pribadi, membantu umat dan membantu pembangunan masjid kampung saya. Allahu Akbar. Mudah-mudahan adik-adik anak muda punya channel YouTube. Hasilnya untuk buat bangun masjid, pondok pesantren, tahfiz Quran. Amin. Terima kasih. Barakallahu fiik Ustadz. Salam alumni 212. Ada lengkap semua. Masya Allah, tabarakallah. Tapi dia nggak ada nanya, cuman itu aja. Itulah kajian kita pada subuh yang penuh dengan barokah ini. Mudah-mudahan kita diberikan ketenangan batin, anak cucu kita istiqomah iman dan Islam, diberikan Allah rezeki yang melimpah ruah supaya kita bisa bangun masjid. Ala hazih niat, untuk niat yang baik-baik ini. Al-Fatihah.